Selamat datang Alexander Isak ke Old Trafford. Wah. Ujar fans United yang delusional. Selamat datang di The United Wave Podcast. Kenapa gue ngomong gitu? Karena United dari The Big Six, tradisional Big Six yang paling tidak mungkin mendatangkan Isak. Kalau menurut gue pribadi. Karena memang Isak ini harganya terlalu mahal, meskipun dia sudah bilang dia sekarang pengen move dari Newcastle. Iya, betul. Jadi pengen pergi dari Newcastle dan semua tim langsung tuh siap-siapin duit tuh, ngecek neraca keuangan cukup nggak buat datengin Isak, karena memang dia adalah hot prospect, most wanted player, karena memang penampilannya yang musim lalu sangat baik gitu sih. Betul. Memang sebenarnya kalau dari penyerang yang prospek nggak hanya Anjir ular. hanya jadi kobra dulu, Dewi Persik lu. Iya ular. Sorry. Ya di bursa transfer musim ini tuh banyak banget striker top yang jadi incaran banyak klub-klub besar kan, nggak hanya Isak doang. Terbaru kemarin ada Gyökeres yang udah resmi. Here we go. Ke Arsenal. Terus ada siapa lagi? Ekitike ke Liverpool. Ya kan? Nah, yang masih jadi tanda tanya adalah Benjamin Sesko. Waduh. Ya, ini katanya bakal dikasih harga spesial bagi klub yang dianggap spesial sama si Benjamin Sesko. Tapi ternyata tadi kan Isak mau cabut. Ternyata Newcastle juga memang jadi jadi paling terdepan buat ngincer si Benjamin Sesko. Dan Sesko ini juga turun harga kan? Betul. Semenjak dia berubah nama dari S. Hardware ke Sesko sih memang agak banyak ini. Beda. Memang itu Asko ya. Itu Asko. Iya. Beda. Ya memang Benjamin Sesko ini katanya udah gentleman agreement sama RB Leipzig. Betul. Jadi boleh pergi kalau dia ada yang nawar minimal 60 juta. Iya. Jadi kalau 60 juta lo boleh lepas gua, karena memang udah ngebet pengen pindah katanya. Kira-kira setuju nggak ini ciwi-ciwi sama Benjamin Sesko? Nah, Minimal 60 juta ya. 60 juta pounds. Betul. Dari mana uangnya BTW? Nah itu yang jadi jual Rashford masih tahun depan. Iya. Itu juga masih setengahnya. Nah, Terus jual Sancho nggak kejual-jual. jual Malaysia juga. Apalagi? Garnacho yang paling mungkin sih Garnacho. Iya. Paling mungkin. Tapi Garnacho 40 nggak sih? 40. Jadi harus jual dua pemain untuk beli striker. Anthony juga masih abu-abu. Iya, ya itu kemungkinan nih kalau misalnya sampai deadline day, ini pemain-pemain yang deadwood ini itu bakal dipinjemin sih feeling gua. Iya. Untuk memangkas gaji dan ya kalau mereka perform kan bisa dijual di musim depan. Betul. Gitu. Dapat striker nggak kira-kira menurut kalian, Cilen? Musim ini MU dapat striker transfer nggak? window ini. Iya. Jendela transfer ini bakal dapat striker nggak? Semoga ya. Semoga Dapat. Dari nama-nama itu kamu pengennya siapa? Sesko lah. Isak Isak sih. Isak ya. Sulit tapi. Karena Isak itu ada di Alkitab. Makanya mau dia. Enggak ya. Anaknya Abraham ya. Iya, enggak. Dia maunya Isak, saya maunya Isak. Kalau Kelly? Sebenarnya Ada Oli Watkins juga, Oke. Iya, ada Oli Watkins bener. tapi sebenarnya kalau misalkan yang realistis Sesko nggak sih? Iya, paling realistis. Tapi masih jauh juga kan. Soalnya belum ada, itu baru yang aku baca-baca sih kayak baru rumor aja ya. MU belum kayak ngobrol sama, iya nggak sih? Apa udah sih? Ngobrol sama siapa? Ngobrol sama ini. Iya. Dari matanya, tolongin dong. Enggak, takutnya salah ya, korek. Gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Itu kan baru kayak rumor interest aja nggak Iya, sih? iya, Ada betul. ngobrol dari kedua belah pihak. Iya, bahkan Gyökeres pun, Oke. Sebenarnya United tuh nggak nawar Gyökeres. Iya. Dibesar-besarkan media aja. Makanya banyak banget yang komen ke Go yang soal Arsenal. Dia bilang katanya, ya gara-gara iri yang nggak dapat Gyökeres. Orang kita nggak nawar. Bener-bener nggak nawar. Ngarep sih ya mungkin ya kalau misalnya ada kesempatannya. Tapi sama sekali nggak nawar. Orang emang Gyökeresnya udah bilang nggak pengen ke tim selain United, selain Arsenal gitu. Tapi mungkin karena ini kali ya, di situ ada Amorim jadi kayak media Besar-besarin. cocok logi aja. Cocok logi. Oh, Gyökeres. Sama Iya. naikin harga Gyökeres nggak sih? Supaya nggak segitu doang gitu. Oh, United nawar nih. Masa Arsenal cuma segini gitu. Oke.
Ya kalau misalnya tadi di antara yang ada, gue sih kalau harganya memang 60 juta ke atas, mending Rasmus Højlund dimaksimalin sih. Iya sih bener-bener. Tapi Rasmus Højlund mode 2 musim yang lalu ya, Iya. itu kan Mode awal debut. iya Iya. itu bagus. Maksudnya bukan striker yang jelek Iya, gitu. bener. Harus dikasih kepercayaan lagi. Kalau musim ini masih kayak musim lalu, udah selesai. Tapi kalau musim ini dibanding beli pemain yang nggak tahu juntrungannya mau siapa gitu. Iya. Dan Isak ini kan baru ngumumin ketika para pemain Newcastle tuh ke Singapura. Dia nggak ikut. Dia nggak ikut, dia baru ngomong, gue mau pindah katanya. Gue curiga sih. Itu kan setelah Hirwigo-nya Gyökeres. Kayaknya dia nggak mau ke Arsenal. Takut ditawar sama Arsenal, gue tar aja dulu deh, gue masih mau di Newcastle. Pas dapat Gyökeres, gue mau pindah katanya mau gitu, pindah. biar nggak ditawar. Anjir. Nah, kalau gue pribadi, gue justru lebih pilih Oli Watkins Ya. untuk jangka pendek. Ya, Karena secara ya dia IPL proven, Ya. ya kan. Terus juga sempat main bareng juga sama Mbeumo waktu masih di Brentford awal-awal, masih di Championship Brentford. Jadi kalau menurut gua untuk jangka pendek sih cocok Oli Watkins ya, dengan catatan mungkin Højlund di loan. ya salah satu antara Højlund atau Zirkzee ya. Iya, antara dua Atau itu. Cido, mungkin kan? Cido juga mungkin di loan. Ya, kayaknya kemungkinan besar mungkin Cido kalau misalnya Oli Watkins. Ya Cido ke Sheffield United, Sheffield Wednesday gitu-gitu mah boleh kali ya. Boleh, iya. Masih muda. Kalau Masih menurut muda gue sih ya. begitu ya, karena memang kalau berharap dengan striker yang ada sekarang kan, ya harapan kosong yang ada ya kan. Harkos. Harkos. Bener. Jadi Oli Watkins sih kalau gua. Oli Watkins. Oli Watkins gua. Kalau gue dari semua kemungkinan yang ada, gue cuma takut Alexander Isak ke Liverpool. Gitu doang. Tapi ngeri ya kalau Karena misalnya itu yang paling mungkin. Iya. Kenceng banget lagi rumornya. Karena udah dapat Ekitike nih, 90 juta. Dia udah ngeluarin 300 juta berarti kan sama 10. Florian Wirtz, terus si Ekitike 90, terus si Frimpong 40, Iya. terus Kerkes, nah, iya. 50, Iya. terus ada kiper siapa namanya? Iya. Lupa gua. Hedon juga ya. Itu parah sih. Tapi orang bilang kenapa nggak kena financial fair play bang katanya gitu. Ternyata revenue-nya kan si Liga Inggris tuh penilik keuangannya itu tuh melihat 3 tahun terakhir. Tim Liga Inggris tuh nggak boleh 105 juta kerugiannya. Oke. Nah di 2023 Liverpool tuh untung 9 juta. Artinya dia nggak rugi. Iya. Apalagi kalau dia berhasil jual Luis Diaz dan Darwin Núñez, kemungkinan besar bisa datang. Iya, betul. Jadi yang paling mungkin datengin Isak. Liverpool atau ini siapa Chelsea. Chelsea. Ada kemungkinan, tapi Chelsea udah numpuk sih. Oke. Dia juga nggak ini kan nunjukin bahwa dia Serius banget. serius. Iya. Dan Sesko kalau misalnya Isak ke Liverpool atau pindah, Sesko ke Newcastle. Iya. Karena Newcastle udah Ya secara kalau dari penjualannya Isak dia untung besar ya, dengan segitu mah masih bisa ketutup lah dari duit yang Unbes dari, ya dia. Iya, unbes iya. Apa tuh unbes? untung besar. Untung besar. Anjir sih pakai koko nih bercandanya tuh. Disingkat-singkat sekarang. Unbes. Gitu sih. Nah, terus yang kedua nih. Ya, Dari penyerang kita beralih ke kiper. oke. Ya hari ini hari apa? Hari Jumat tanggal 20 25 ya? 25. Dia 25. Aston Villa menolak peminjaman dari Manchester United untuk Emiliano Martinez. Jadi mereka nggak mau kalau misalnya si kipernya dipinjam doang. Maunya dibeli secara permanen. Mahal lagi. Mahal, itu sekitar 40 juta pounds kalau nggak salah. Pound sterling. Nah jadi gimana nih menurut kalian? Kita kan selain dari sisi penyerang yang sangat amat urgent, terus dari kiper juga kita juga butuh. Nah selain Emi ini, selain ada Emi kan ada si Saint Lemens. Ya, dari Royal Antwerp. Iya kan? Belgia. Nah, untuk jangka pendeknya, kita berbicara jangka pendek aja dulu nih ya. Karena kan, ya kita realistis aja lah. Untuk jangka pendeknya, kita dari lu semua lebih pilih Dibu atau si kiper muda ini, Saint Lemens ini. Secara harga nih jauh banget, tapi harga dan pengalaman kan jauh banget. Ya si Dibu juara Piala Dunia, harganya segitu. Nah, si Saint Lemens ini masih 22 atau 23 tahun. 22 ya kan? 20 jutaan ya? 20 jutaan euro gitu. Dibu berapa? 40-an. 40.
Dan itu untuk segi dari Sambel dibu-dibu kan. Dabu. Dabu. Dia umur 32. 33 sumuran gua ya. Iya. Wah, Udah 10 ketahuan. tahun berarti. Berarti seumur Emmy juga nggak sih? Emmy Ya Emmy, emang Emmy maksudnya Emmy. Maksudnya Iya. Emmy yang umurnya Yang itu mah masih muda, yang Royal Antwerp mah dua-dua. Yang Saint Lemons itu masih Itu sumuran 22. kamu, Ki. Iya. Adek di bawah. Oh, Iya. Dede. Iya, Dia 25. 23 aja nambahin umur orang. Ini langsung jawab mereka Yaudah, aja. yaudah. Kan kalau gua, wah motong terus tuh abang itu. Iya, Jawab iya. mulu. Ntar kebanyakan ngomong tuh yang Iya. cowok, yang cewek lo ngomong. Ya udah coba. Dibu sama siapa? Dibu sama Lemons. Nanti kalau misalnya butuh bantuan, tepok aja nih. Oh, iya. Nanti aku langsung, Oke. ini azan kan, imam jadi imam. Jadi imam. Tepok ini jadi imam nanti. Jangka pendek Jangka berarti ya? pendek aja. Untuk jangka pendek. Kelly dulu atau dulu? Kamu deh. Oke. Lemon sekali ya. Lemons. Ya. Ya masih muda tuh Lemons kan? Iya Masih benar. muda Lemons. Masih bener. muda dan Apalagi itu murah buat sih. jangka Murah. pendek Iya. kan. Jangka pendek, Masa betul. MU punya duit segitu banyak nggak buat Nah, ini? itu dia lagi-lagi balik ke soal uang Ya ya. kan? Iya, betul. Gak apa-apa kan bisa dicicil 20 tahun. Tuh. Wanjir. Emang KPR. KPR itu, buset 20 Iya. tahun. Kita beli Riba itu mahal. Kylie, riba. Astagfirullah. Kalau beli mahal tapi mainnya juga kurang kan ngapain gitu? Iya. Beli yang murah tapi masih bisa berkembang dengan cepat. Semoga Tapi kan hopefully. betul. Pengalaman Betul. juga ini. Iya, kamu suka cowok yang berpengalaman. Jangan ya? jelas. Kita mah yang udah Kita punya berexperience. kiper satu yang bagus tuh mainnya kurang terus tuh. Siapa? Yang ada inisial O, Inisialnya belakangnya O. Onana. Iya, Inisialnya Onana Onana. itu. Si itu tuh. Mulut. Yuk, lanjut Ki. Ini kalian ngomongin apa sih? Enggak. Gue ngomong berdua, kalian ngomong berdua. gitu. Aku ngomongin apa? Cuma gini mau ngeliat Kylie udah langsung, oh mic nyala nih. Oh iya, oke. Saint Lemons. Yes. Keren, Kelly. Iya sama sih, soalnya murah cuman minusnya di pengalamannya kali Betul. ya. Masih muda juga takutnya dikhawatirkan bakalan inkonsisten aja gitu. Oke. Tapi IPL proven gak sih? Siapa? Enggak. Dibu lah yang IPL Enggak, iya maksud nanya sih Enggak. Clement ini Enggak, dong berarti. dia Royal Antwerp. Nah, itu dia yang menjadi PR besar sih menurut aku. Oke. Cuman nggak ada yang tahu kan, waktu itu Højlund awal debut juga bagus, padahal dia bukan IPL proven kok. Tapi jadi berarti maksudnya si Saint Beda Lemons posisi ini sih, kalau misalnya gabung MU debutnya bagus terus habis itu 2 musim kemudian anjlok gitu Enggak, maksudnya. bukan begitu. Jangan framing-framing, Loh, Mas. tadi mencontohkan dengan historinya Enggak, maksudnya Højlund. kan ya nggak ada yang tahu gitu. Oh, oke. Apalagi buat pertanyaannya kan jangka pendek kan. Oh. Tapi nggak tahu juga sih. Oke. Lu Bang? Kalau melihat United ya, sejarah United itu tuh nggak pernah berhasil selain David De Gea beli kiper muda. Lu perhatiin deh, Bener nggak sih, bener. nggak ada yang berhasil gitu dari zaman dulu kan nggak berhasil dia untuk regenerasi gitu. Dulu ada Roy Carroll, Kuszczak, Ya. ya kan nggak bisa jadi kiper nomor 1 gitu. Tim Howard ya kan. Tim Howard. Tapi ketika dia beli pemain kiper yang udah jadi Peter Schmeichel, Van der Edwin Sar. van der Sar, Fabian Barthez, itu tuh langsung perform gitu. Ya. Cuman David De Gea doang yang anomali memang dari 19 tahun waktu itu kan. Tapi masalahnya bisa nggak kayak David De Gea yang benar-benar di backup sama Alex Ferguson saat itu, sehingga ketika dia dibully habis-habisan, kedatangan pertamanya David De Gea tuh parah sih, media Inggris kacau banget, nggak bisa nangkep bola lah dibilangnya kan. Emang iya, pas Iya. dari Atletico ya? Iya itu Iya. jelek banget dia, kagok untuk main fisik karena masih kurus banget kan. Masuk Terus parah. ngantisipasi bola atas tuh jelek banget gitu, dan apakah bisa menahan atau ya membungkam kritik dari media sosial, tahan atau enggak si Lemons itu masih tanda tanya Tanda besar tanya. karena memang kiper itu sorotan utama. Benar. Andre Onana mau gimana pun mentalnya bagus, harus diakuin. Ya. Bener. Dia kan emang muka tembok aja dia Muka kulit tembok, badak bener. kayaknya. Bener, Kulit bener. badak, nggak bisa Iya. diomongin. Tapi kalau disuruh pilih, kemarin opsi loan itu win-win banget sih, harusnya. Karena kita kan sebenarnya cuma nunggu Onana sembuh kan. Ya. Dan butuh pesaing Onana lah. Kalau 40 juta enggak sih. Nah, Gue lebih pengen kalaupun ada 22 juta itu lebih baik Vitek dimainin. Vitek. Iya, gitu sih kalau gua. Oke. Jadi udahlah, kalau memang sekarang fair-fairan aja, transparan aja. MU punya duit berapa, sisanya, udah alokasiin yang paling urgent aja, entah itu DM atau striker. Iya. Karena kiper, ya Mau nggak mau. ya udahlah. Maksudnya Andre Onana ya udah kalau misalnya backnya kita bermain dengan struktur belakang yang bagus. Ya mudah-mudahan Andre Onana bisa
recover. Ke cover benar. Bisa kebantu lah, ketolong ya. Iya bener sih. Gue sih kalau misalnya ditanya kiper ya memang urgent. Cuma ya kalau netizen bilang kan ya buat apa bang kalau striker bagus tapi ujung-ujungnya kebobolan juga, banyak kebobolan. Ya betul sih. Cuma untuk situasinya saat ini lebih pilih banyak cetak gol tapi banyak kebobolan juga, atau nggak bisa cetak gol tapi banyak kebobolan. Iya, gua ada filsuf dari Belanda bilang, lu cetak, lu kebobolan 3 gol, lu cetak 4 gol, you still win the game katanya. Ya, ada filsufnya. Siapa? Van Laksana? Ya, maksudnya ya kalau misalnya sekarang gini, ini agak teknis dikit ya. Iya. Kelemahan United itu sebenarnya adalah struktur dan sistem pertahanan. Bertahun-tahun lini belakang United itu lebih keropos daripada tulang nenek-nenek yang osteoporosis. Karena parah banget. Bener-bener defensive awareness-nya tuh jelek, off the ball-nya juga jelek. Iya. Terlalu fokus ke bola sehingga lawan yang gerak off the ball tuh nggak tahu gitu. Jadi yang perlu dibenahi adalah sistem bertahannya dulu. Ketika sistem bertahannya benar, ya lihat Victor Valdes. Victor Valdes di Barcelona saat itu ketika sistem pertahanannya Puyol, Abidal, Pique bermain dengan sangat baik, Dani Alves ke cover gitu kelemahan Victor Valdes gitu. Jadi ini coba dulu untuk semusim ini perbaiki sistem bertahan dulu. Percuma kiper mau sejago apapun kalau sistem pertahanannya jelek. Ya sama berarti kayak Onana di Inter dulu. Iya benar kan bagus Onana. Pertahanannya bagus, Inter pertahanannya bagus, ya Onananya kan jadi ketutup jeleknya gitu ya kan. Astagfirullah. Maksudnya enggak bukan itu. Ya sekarang kalau di MU udah pertahanannya kropos, ya kan, back kipernya juga makin kropos. Ya. Mungkin bakal kayak ini nggak sih era Apa sih? kalau misalkan kipernya bagus kita representasikan kayak waktu eranya De Gea. Terus backnya itu masih si Ferdinand, Vidic. Enggak, masih si Maguire era blunder, era dia blunder ya kan. Kipernya oke. Pernah ingat nggak sih momennya kayak De Gea tuh nggak Semangat. Nggak percaya sama Maguire dan nggak ngoper ke Maguire tuh kalau nggak salah pas kebobolan 7-0 Iya deh. betul. Ya itu sih bener. Ya jadi ya benar sih kayak kepercayaan kiper juga ketika ngelihat backnya kayak begitu ya akan hilang juga gitu. Makanya sebagus apapun kiper ya akan kebobolan juga kalau misalnya sistem pertahanan jelek. Iya. Ya kalau gue sih berarti gue lebih setuju beli striker sih kalau gue. Iya. Atau DM gue. Kalau gue DM, kalau gue pribadi ya. Oh DM. Ya kemarin sih lawan Leeds emang tengahnya ngaco sih. Kalau gue sih lebih pengen DM. Nah sekarang kita akan buka DM Kaylee. Iya, DM coba buka HP-nya. Iya, buka HP-nya. Kita mau lihat Nih, DM kita langsung Taufik screen record ya langsung. Lihat DM Taufik. Tuhan Yesus Allah Bapa. Iya. Maksudnya karena DM ini sangat menurut gue cukup vital karena nggak ada DM yang bisa ngecover lini tengahnya United. Yeah. Karena Casemiro nggak bisa kita ngarepin satu musim penuh. Ugarte juga masih gitu mainnya. Masih gitu ya. Jadi butuh energi dan dynamic midfielder di tengah itu sih kalau menurut gue, sehingga sistem pertahanannya tuh udah ada filternya dulu dari situ yang menyambung dari pertahanan belakang ke lini depan gitu. Karena transisi kita tuh sering banget jelek karena nggak punya penyambung atau bridge yang baik gitu. Itu sih. Terus apa lagi? Kita bahas apa lagi nih? Transfer update ya. Transfer itu update. sih paling. Rashford udah sah ya. Jadi miliknya Barcelona. Iya. Ngomong-ngomongin Rashford. Nah, nelpon ibunya kan dia? Telepon ibunya. Iya. Ini kan dia sempat ngomong kalau bilang dia tuh nggak ada kebencian dengan Manchester United. Iya. Dia nggak something bad. Ya Manchester United itu bukan hanya sekedar klub buat dia, tapi juga rumah karena dia besar di situ, karirnya naik juga di situ. Ya, lu merasa itu tulus nggak? Tulus sih. Tulus ya. Kalau menurut gue sih, no issue dia sama United. Dia isunya sama lingkungan United sekarang gitu. Dia nggak dapat kepercayaan dari Ruben Amorim, dia nggak dapat kepercayaan dari fansnya. Tapi ya cinta sejatinya ya lu misalnya nih orang Jakarta asli misalnya terus main untuk Persija ya seneng gitu, orang Bandung asli main untuk Persib Bandung gitu, dia kan Mancunian,
Jadi ya main untuk Manchester United adalah suatu impian gitu. Dan itu dia adalah Mancunian terakhir saat ini. Iya, betul. Itu yang sangat disayangkan. Terakhir betul. sebelumnya apa? JC. Jesse Lingard. Lingard, betul. Satu sisi sedih, tapi satu sisi juga seneng karena ya karirnya udah mulai naik gitu. Iya. Apalagi mainnya di Barcelona. Kenapa? Kayak benci banget sama Barcelona. Berarti semua salah Ten Hag sih. Gak apa-apa sih. Kenapa? Kok salah Ten Hag? Ten Hag datengin Sancho. Wah, gila. Gue tadi lihat di TikTok atau di mana gitu. Di Twitter. Juga kan? Iya, di Twitter ada Sancho joget-joget terus dia bilang imagine kita bayar 85 juta euro buat orang ini katanya. Cuma joget-joget doang anjir ya juga ya. 85 juta loh. Gue kalau nggak salah, gue ngeliat di Instagramnya Rashford waktu dia peresmian ke Barcelona, itu tuh Garnacho komen. Let's go. Let's go. Terus Tai banget sih Garnacho sih. nggak tahu sih. Maksudnya menurut Bang Ios itu Garnacho lempar. Garnacho-nya yang tai atau media yang nge-framing kan Let's Go tuh kan dia cuma komen Let's Go Ya nyemangatin bisa jadi. Iya. bisa jadi Ya, support tergantung sudut pandang masing-masing Iya, sih. Ya kalau sudut pandang positifnya itu ya dia support. Ya. karena temen Dalam arti ya dia kan sebenarnya bukan teman sih, lebih ke senior. iya maksudnya kayak support Iya, kayak Iya. akhirnya Jadi nih karir lu balik baru, lagi, ya kan? Akhirnya lu balik lagi berkarir. Tapi kalau ngeliat dari sisi negatifnya, lu anjing nih orang nih nyari ini aja ya kan kayak begitu. Makanya kan tergantung apalagi sudut lagi pandang. jadi spotlight kan Iya, itu betul. sih. Maksudnya gue ngelihat ini Garnacho PR-nya kemana sih gitu. Kayak nggak dijagain gitu. Tapi di satu sisi dia 21 tahun baru gitu. Maksudnya Kelakuannya ya? maksudnya ya udah. What do you expect gitu sama anak 21 tahun yang labil, yang baru dapat spotlight, baru dapat fame gitu, terus dia mungkin nggak bisa handle, nggak tahu how to handle it gitu. Jadi ya gue sih cukup menyayangkan apa yang dilakukan Sancho, nulis Freedom, terus juga Garnacho. Tapi tekanan yang dia dapatkan kan gila banget itu. Kita nih konten kreator ngomongin MU baru cuma di komen doang gitu. Mereka tuh pasti ada di DM lah, diapain lah, dikirimin santet lah, pengetahuan kita. Jadi gue cukup bukan mewajarkan ya, tapi cukup memahami lah apa yang mereka lakukan gitu. Iya. Tapi tidak membenarkan. Iya, betul. Dah. Oke, ya udah. Jadi segitu aja, guys. Update berita transfer Daging banget ya hari ini. daging banget ya, gila luar biasa nih. Gila kolesterol gue nih dengan daging. Update berita transfer kali ini kita lihat beberapa hari ke depan apakah antara Sesko atau Watkins yang akan here we go Gak ada atau kayaknya. tidak sama sekali Iya. dari keduanya ya. Jadi kita tunggu, nanti kalau ada berita baru kita akan sampaikan lagi ke teman-teman semua. Kalau gitu kita pamit semua. Terima kasih yang sudah menonton. Bye, God bless guys.